Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo guys, welcome to Six Talk, 16 Talk. Kenalin, aku Naila Salwa dan kalian bisa panggil aku Salwa. Dan aku udah undang dua teman aku nih yang bakalan aku ajak ngobrol bareng selama beberapa menit ke depan. Boleh banget nih kalian kenalin diri kalian dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Azro Geshani Devina, biasa dipanggil Azro. Halo semuanya, perkenalkan namaku Areta Salsabila, biasa dipanggil Areta. Oke, salam kenal Azro dan Areta. Nah, untuk topik kita hari ini kita bakalan bahas tentang sekolah digital. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih sama kalian. Kita kan ada pada masa transisi dari era pandemi COVID-19 ke era new normal nih. Nah, di era pandemi COVID-19 kemarin, apa sih contoh perubahan dalam hidup kalian? Oke, kalau untuk perubahan pasti ada banget ya. Dan perubahan yang paling kerasa tuh adalah saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Yang awalnya kita nih keluar rumah nggak perlu pakai masker, nggak perlu rajin-rajin cuci tangan, nggak perlu pakai hand sanitizer, nggak perlu bawa tumbler ataupun bekal. Tapi sejak adanya si pandemi ini nih, kita tuh terikat oleh suatu protokol yang mewajibkan kita di mana kita harus menggunakan masker, menyarankan kita untuk rajin-rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menyarankan kita untuk menggunakan tumbler untuk isi minum atau membawa bekal. Oke, dan jangan lupa social distancing Yes, ya. itu yang paling penting sih. Kedengerannya ruwibet ya. Ya benar, tapi higienis dong. Hygiene is number one. Harus dong kalau itu. Iya. Oke, back to the topic nih. Di awal kan kita mau bahas tentang sekolah digital. Nah, kalau menurut pendefinisian kalian nih, sekolah digital itu apa sih? Oke, kalau menurutku nih ya, sekolah digital itu adalah sekolah yang kegiatan pembelajarannya itu sudah menggunakan teknologi. Nih, contohnya itu seperti yang udah pernah kita lakuin nih, yaitu pembelajaran melalui Zoom. ya. Iya. Oke. Dan menurut aku sendiri sih, sekolah digital itu adalah lembaga pendidikan yang seluruh pembelajarannya itu menggunakan platform yang ada, seperti menggunakan Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Yes, banyak banget. Oke, jadi pada intinya sekolah digital tuh sekolah yang bertajuk teknologi ya. Betul banget. Dan based on our experience ya nih guys, kita semua pasti pernah merasakan namanya sekolah online, ujian online. Bener banget. Kemudian mendapatkan materi full secara online. Bener banget dong. Dan kita juga pasti pernah merasakan wisuda online kan. Bener banget, Walaupun kita beda sekolah ya. Iya benar. Jangan temannya di rumah juga nih. Ya, angkatan corona kan pasti. Iya. Lulusan COVID Corona ya nih. Iya, betul. Sama nih kayak Ya, gini. relate lah kita ya. Oke, aku juga relate banyak hal ya dari kalian ini. Dan tapi di sisi lain kalian pernah gak sih kepikiran kenapa pemerintah itu ingin memasukkan teknologi dalam dunia pendidikan? Oke, aku tahu salah. Kenapa? Karena pemerintah ini ingin menyiapkan anak-anak bangsa seperti kita ini melek akan digital, bisa menghadapi dan beradaptasi pada revolusi industri 4.0. Ngomongin tentang digital nih, di Indonesia itu kan terdapat 37 provinsi yang dimana tiap daerahnya tuh pasti masing-masing memiliki fasilitas dan sarana yang berbeda-beda. Maka dari itu muncullah yang namanya daerah 3T. Contohnya ada di Sampang, Situbondo, dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian gimana sih upaya pemerintah supaya daerah 3T ini tidak tertinggal? Oke, jadi pemerintah itu sekarang sudah melakukan hal-hal kecil loh. Contohnya seperti membuat membuat 3T. program yang bernama SM3T. Waduh, oke. SM3T ini adalah beasiswa untuk calon guru yang akan mengajar di daerah 3T. Oke. Tapi nih ya, tahun ini tuh SM3T itu nggak ada loh. Udah nggak ada ya? Sudah dihapus Iya. ya? Sudah dihapus. Bukannya dihapus, tapi diganti nama dengan Oh, nama diganti. GGD. Apa itu GGD? Oke, GGD itu adalah guru garis depan. Oke. Programnya nggak jauh beda kok. Yang membedakan tuh hanya sekarang tuh pemerintah sudah meratakan hak antara guru yang ada di daerah 3T dan daerah guru yang ada di daerah perkotaan nih. Biar nggak sirik. Biar ya. nggak Ada iri iri ya. ya. Oke. Nah, diadakan program ini tuh bertujuan untuk agar para guru itu bisa mengajarkan para muridnya itu dengan teknologi yang ada saat ini. bener Para banget. murid-murid di daerah Iya. 3T ya? Iya benar. Tapi nih selain program tuh sekarang pemerintah sudah menyiapkan yang namanya itu website dan yang namanya itu rumah belajar gitu. Wah, keren banget Oke, gak sih? website rumah belajar Iya. ya. Jadi bisa diakses dari daerah 3T sama daerah perkotaan. Oke, jadi pemerintah itu ternyata sudah menyiapkan langkah-langkah kecil ya untuk memasukkan teknologi dalam dunia pendidikan. Yes. Nah, kalau di sekolah kita tercinta nih, di SMA Negeri 16 Surabaya, kira-kira udah ada belum sih penerapan program sekolah digital dalam kehidupan sehari-hari? Ada banget dong pasti Sal. Jadi
di 16 ini udah ada penerapan real ya, seperti contoh pembelajarannya itu sudah full menggunakan LCD. Dan juga kaum cashless seperti kita ini, kaum kantin yang suka males bawa uang cash karena ribet, itu udah bisa menggunakan QRIS. Tinggal scan Tinggal doang scan ya, aja udah langsung bisa dapat makanannya. Canggih banget ya. Pastilah. Dan juga jika ada guru-guru di sekolah tercinta kami SMA Negeri 16 yang berhalangan hadir untuk mengajar atau berhalangan untuk mengajar, maka beliau-beliau ini bisa menggunakan platform yang ada seperti menggunakan Quick Edu, Microsoft Teams untuk memberikan materi bahan pembelajaran. Dan spesialnya nih di SMA Negeri 16 tercinta kita ini ada sebuah program spesial yang bernama SC atau Student Company. Bentar. Student Company ini apa sih? Apa ya? Boleh dong tolong dijelasin supaya teman-teman yang ada di rumah ini nggak kepo apa sih student company, nanti mereka overthinking nggak bisa tidur ya kan? Aduh, jangan dong. Nggak boleh ya? Dong. Oke, boleh langsung dijelasin aja nih. Oke, jadi student company itu adalah salah satu program yang diadakan sekolah untuk menunjang jiwa entrepreneur dari siswa-siswi SMA Negeri 16 sendiri loh. Keren banget, udah prepare ya. Iya, benar. Tapi dalam penerapannya sendiri juga menjunjung tinggi yang namanya digitalisasi sekolah. Oke, contohnya apa nih kalau boleh tahu nih? Oke, jadi student company itu kan kita menghasilkan sebuah karya ya, atau sebuah produk gitu ya. Tapi kita tuh nggak hanya semata-mata buat menghasilkan aja nih, tapi kita juga menjual dan memperkenalkan nih sama khalayak umum nih, apa sih produk kita gitu kan. Tapi memperkenalkannya itu di sosial media gitu. Contohnya kayak Instagram nih. Dan menjualnya itu kita juga di online shop loh. Contohnya kayak Tokopedia nih. Kalian bisa cek toko kita nih. Aduh, ini linknya. emang bener-bener student company ini marketingnya jos banget ya. Wah, iya dong. Mengikuti perkembangan Zaman biar gak pudet. Oke, dan aku denger-denger juga nih, student company yang ada di 16 ini tiap tahunnya tuh terus mencetak prestasi yang meningkat. Bener gak sih? Bener banget Sal. Student company kami 3 tahun yang lalu dengan nama Rasendria SC berhasil mendapatkan prestasi Best Spirit Member dan The Best Student Company in Surabaya Sidoarjo. Dan untuk 2 tahun yang lalu nih dengan nama Alanza SC berhasil mendapatkan prestasi The Best Product of the Year dan The Best Student Company loh. Oke, kalau tahun ini gimana nih? Wah, ya tentunya kita nggak mau kalah dong ya tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun ini tuh kita udah nyiapin 2 tim untuk mewakili sekolah kita di ajang-ajang yang akan kita ikuti ke depannya. Jadi semangatnya makin membara ya, sampai ngeluarin 2 tim loh, sampai ngeluarin 2 tim. Tapi untuk namanya sendiri masih secret. Ya. Stay tune ya berarti. Jangan ini dong, jangan ditinggal ya. Tetap aja pantengin terus. Oke, good luck ya buat student company 16 ini. Thank you, Sal. Oke, jadi ternyata sekolah kita tercinta ini alias 16 ini memang sudah betul-betul menerapkan program sekolah digital. Dan kita sebagai 16agers tentunya juga sudah merasakan gimana sih rasanya sekolah digital itu. Nah, kalau menurut kalian ada nggak sih dampak positif atau bahkan dampak negatif dari adanya program sekolah digital ini? Oke, semua kegiatan kan ada dampak positif dan negatifnya ya. Benar. Nah, untuk aku sendiri sih, sekolah digital ini memberikan aku banyak dampak negatifnya. Oke. Kok bisa gitu nih? Iya, makanya kayak misalnya gini ya, aku tuh jadi lebih ketergantungan dengan namanya gadget. Bangun tidur, aku tuh langsung cek HP buat scroll IG. Kemudian, gitu. Kemudian pas sekolah online nih, aku tuh dengerin guru ya, tapi tanganku tuh sambil scroll Shopee Food. Jadi sebenarnya didengerin guru atau lihat Shopee Food sih? Ini tuh namanya multitasking, Sal. Oke, multitasking in a bad way, nggak boleh dicontoh. Jangan dicontoh ya teman-teman. Bahaya nih kalau dicontoh. Bener, nggak boleh. Oke, kalau Azru gimana nih? Kalau aku sih lebih ini ngerasain ke dampak positifnya gitu. Positive vibes gitu ya. Anak-anak positif Positive nih. vibes. Oke. Oke. Jadi hal positif yang aku rasain itu, aku itu lebih melek akan namanya digital gitu. Dan kegiatanku sehari-hari itu lebih terbantu gitu. Contohnya nih kayak Shopee Food ya kan. Kita lapar nih ya. Tinggal scroll. Ya, malas keluar. Tiba-tiba di depan mata. Aduh, Langsung magic, sling ada makanannya. Nah selain itu kita tuh juga nggak ketinggalan zaman gitu sama yang lainnya gitu. Biar kita tuh gaul gitu lah. Gaul abis lah ya anaknya. Jadi masih ngikut tren ya. Betul. Oke, jadi sekaligus pesan nih buat anak muda Indonesia, generasi penerus bangsa, kita tuh harus banget memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang ini dengan baik, bijak, serta selektif. Oke, terima kasih Azro dan Areta udah hadir di Sistok hari ini. Terima kasih Salma. Jangan lupa undang kami lagi di next podcast. Oke, siap. See you guys in another video. Bye. Bye.